pembelajaran kali ini yaitu mengenai sistem komputer. Jadi kita perlu tahu mengenai apa itu komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang artinya menghitung. Saat ini komputer diartikan sebagai sebuah alat elektronik yang dapat menerima data atau masukan, kemudian memproses data tersebut, dan kemudian memproduksi keluaran berupa informasi dan dapat menyimpan data dalam penyimpanan atau storage. Jadi komputer itu merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima data, kemudian memproses data tersebut, kemudian memproduksi keluaran atau output berupa informasi, dan mampu menyimpan data dalam penyimpanan. Kemudian, apa yang disebut dengan sistem komputer? Jadi sistem komputer itu merupakan kumpulan elemen komputer yang mana kumpulan tersebut akan saling berhubungan dan saling berinteraksi. Sehingga elemen-elemen tersebut akan saling membutuhkan. Elemen tersebut akan secara bersama-sama melakukan pengolahan data agar menghasilkan informasi. Jadi elemen yang ada di komputer akan saling membutuhkan untuk mengolah data agar dapat menghasilkan informasi. Kemudian selanjutnya itu bagaimana sebenarnya komputer tersebut bekerja. Berikut merupakan gambaran perangkat-perangkat komputer untuk melakukan proses dalam komputer. Yang pertama itu adalah alat input seperti keyboard, mouse. Kemudian ada alat pemrosesan, data yang diperoleh dari alat input akan diproses di perangkat pemrosesan. Kemudian data tersebut dapat disimpan ke penyimpanan secondary. Kemudian akan ada output seperti layar monitor, printer, ataupun speaker. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu mengenai sistem komputer akan ada kumpulan elemen-elemen komputer, ada kumpulan komponen-komponen komputer. Jadi apa saja sih komponen komputer itu? Komponen komputer dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hardware. Hardware berarti keras, sehingga hardware diartikan sebagai perangkat keras. Ciri dari perangkat ini yaitu memiliki bentuk fisik, sehingga kita dapat melihat dan menyentuh perangkat tersebut. Selanjutnya yaitu ada software. Soft artinya lembut, sehingga software dapat diartikan sebagai perangkat lunak. Software itu sendiri merupakan kumpulan perintah yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi yang membedakan antara hardware dan software yaitu hardware itu memiliki bentuk fisik, sedangkan software itu tidak memiliki bentuk fisik. Kemudian yang ketiga ada brainware. Brain itu artinya otak. Jadi brainware itu dapat diartikan sebagai otak atau orang yang mengendalikan atau mengoperasikan komputer. Jadi dapat disebut sebagai pengguna komputer. Pengguna komputer itulah yang akan disebut sebagai brainware. Perangkat yang pertama yaitu, atau komponen yang pertama yaitu hardware. Hardware sendiri dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, perangkat keras input atau perangkat keras masukan. Jadi, yang tergolong dalam perangkat keras masukan yaitu perangkat yang mampu memberikan data masukan untuk diolah oleh komputer, seperti mouse yang memberikan data berupa klik kanan ataupun klik kiri, pergeseran mouse. Kemudian touchscreen yang dapat memberikan data berupa bagian mana yang kita sentuh atau bagian mana yang kita klik. Selanjutnya ada mikrofon yang dapat memberikan data berupa audio atau suara. Ada joystick, ada scanner, dan ada barcode reader. Kemudian yang selanjutnya itu alat pemrosesan data. Perangkat keras ini akan berfungsi untuk memproses data yang telah diterima dari perangkat masukan. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu control unit. Bagian ini akan bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari alat input, output, dan penyimpanan. Kemudian ada arithmetic logic unit yang biasa disingkat dengan ALU. Bagian ini berguna untuk memproses atau mengolah data aritmatika dan data logika. Yang ketiga ada register. Register merupakan sebuah memori kecil yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Misal pada sebuah pemrosesan, dibutuhkan data yang diambil dari hard disk misalnya. Untuk sementara, data yang telah diambil dari hard disk akan disimpan di register, sehingga akan mempercepat pemrosesan.
Alat pemrosesan akan langsung mengambil data dari register yang merupakan data sementara, tidak lagi ke hard disk, sehingga akan mempercepat proses pengolahan data. Kemudian yang ketiga itu ada output atau perangkat keluaran. Perangkat yang tergolong sebagai output adalah perangkat yang memberikan data hasil pengolahan berupa informasi, seperti monitor, speaker yang memberikan data berupa audio atau suara, kemudian ada printer, ada LCD, dan ada antena. Perangkat keras yang terakhir yaitu ada storage atau penyimpanan. Storage ini merupakan di mana kita bisa menyimpan data. Contohnya itu flash disk dan hard disk. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software jika dibagi berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan sekumpulan program yang tujuannya untuk melayani program lain yang berinteraksi dengan perangkat keras. Contohnya yaitu Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Fungsi utama dari sistem operasi ada 3, yaitu manajemen proses, yang berkaitan dengan penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Kemudian ada manajemen sumber daya. Hal ini berkaitan dengan pengendalian sumber daya yang dibutuhkan perangkat lunak komputer, seperti pengendalian penggunaan CPU, memori, dan alat input ataupun alat output. Kemudian yang ketiga yaitu ada manajemen data. Hal ini berkaitan dengan mengendalikan data masukan dan data keluaran, termasuk pengalokasian piranti, penyimpanan sekunder, maupun di dalam memori utama. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi yang biasa disebut dengan aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik, seperti untuk mengolah kata, pengolahan lembar kerja, pengolahan basis data, untuk presentasi, untuk penambahan internet, untuk chat ataupun aplikasi pesan, kemudian untuk desain grafis, dan untuk multimedia. Yang ketiga yaitu perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman dikhususkan biasanya untuk para programmer. Perangkat lunak pemrograman memungkinkan programmer untuk mengembangkan, menguji, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contoh perangkat lunak programan yaitu ada C++, Visual Basic, Scratch, Python, dan Pascal. Kemudian jika dikelompokkan berdasarkan lisensinya, software ini juga dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu freeware. Free artinya gratis, sehingga freeware dapat diartikan sebagai software yang gratis dan dapat digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Dengan kata lain, software ini selamanya gratis. Contohnya seperti Skype, Avira, CC Cleaner, Smadaf, Winamp, LibreOffice Writer, dan sebagainya. Yang kedua ada shareware. Software ini dapat digunakan gratis hanya sementara atau hingga batasan waktu tertentu. Seperti CorelDRAW, Microsoft Office, Internet Download Manager, Wondershare Filmora, Norton Antivirus, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada adware. Software ini gratis, namun saat kita menggunakannya akan ada iklan yang muncul. Yang ketiga yaitu komersial software. Software ini memang dibuat untuk dijual dan berbayar. Pengguna dari software ini tidak dapat menyebarluaskan atau memodifikasi ulang software secara bebas dan tanpa izin resmi dari perusahaan yang menjual software tersebut. Contoh dari software yang termasuk komersial yaitu Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Kaspersky, dan sebagainya. Jadi, komputer merupakan perangkat elektronik yang mampu menerima data atau data masukan. Data tersebut diproses, kemudian data tersebut dapat disimpan
dan memberikan produksi atau keluaran berupa informasi. Jadi setiap perangkat elektronik yang mampu menerima data masukan, kemudian memproses data masukan, kemudian dapat memproduksi keluaran berupa informasi, serta menyimpan data tersebut dapat disebut sebagai komputer. Tidak hanya PC yang dapat disebut sebagai komputer. Jadi sekianlah penjelasan mengenai sistem komputer.